Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, it's me Nita. So, pada video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris When English Rings a Bell, kelas 8, chapter 7 dengan judul My Uncle is a Zookeeper. Paman saya adalah penjaga kebun binatang. Apa sih yang akan kita pelajari di chapter 7 ini? Oke, kita akan belajar tentang we will learn to communicate state and events that happen routinely or as general truth in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad samples. Yaitu untuk mengkomunikasikan suatu kegiatan atau kejadian yang terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum. Ya, kita tekankan pada dua hal itu ya, yaitu merupakan rutinitas atau kebenaran umum. Kebenaran umum bisa berarti juga fakta. We have a study tour in a zoo. What animals do you see in the picture? Jadi bayangkan saja ini kalian, kemudian kalian mengatakan bahwa kalian sedang melakukan study tour di kebun binatang. Kemudian, hewan apa saja sih yang bisa kalian temukan di gambar ini? Oke, perhatikan baik-baik. Di sini ada beberapa hewan, yaitu yang pertama ada beruang, bears, there's a monkey, an elephant, tiger, and 2 deers. So, pada kegiatan kali ini kalian akan mulai mengobservasi dan bertanya. Di sini ada sebuah teks tentang gajah, elephant, dari gambar yang tadi. Perhatikan baik-baik, saya akan membacakannya untuk kalian. Kemudian kalian bisa menirukan setelah saya. Elephants are the heaviest land animals. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunks, almost like an arms, to put food and water in their mouth. They eat grass and plants. So, dari teks ini kita bisa mengetahui bahwa teks ini membicarakan tentang suatu kebenaran umum dari seekor gajah. Oke, kalimat pertama, elephants are the heaviest land animals. Jadi gajah merupakan hewan terbesar atau terberat yang hidup di darat. Ini adalah fakta. Kemudian, they are also intelligent and have good memories. Mereka mempunyai intelijensi dan memori yang sangat bagus. Dan itu juga merupakan suatu kebenaran. Sampai dengan kalimat terakhir, teks ini membicarakan tentang kebenaran or general truth of the elephant. Next, tigers are the biggest of all cats. They live in the grassland and forest. Their striped coat gives them good camouflage when they hunt. They love meat to eat. Oke, kalimat pertama, tigers are the biggest of all cats. Ini merupakan kebenaran umum. Dan kalimat kedua, they live in the grassland and forest, merupakan kebenaran umum. Begitu juga kalimat ini sampai dengan kalimat terakhir. Teks ini berbicara tentang the general truth of tiger. We have 2 more texts. Kita juga punya 2 teks lagi yang berbicara tentang general truth of the animals. Saya akan membacakan 2 teks ini. Kalian dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik bahwa semua kalimat yang tertulis di sini adalah general truth atau fakta. Bears have thick fat coats to protect them for the cold. Most of them live in north part of the world. They are large and powerful. They have a good sense of smell. Some of them eat meat and some of them eat honey. In winter, some bears find a flat place to hibernate. Monkeys are clever mammals that can solve problems and hold things in their hands. They live in groups called troops.
Monkey eats plants, birds, eggs, small animals, and insects. Most of them live in the forest. So, perhatikan baik-baik bahwa semua kalimat yang tertulis di sini adalah general truth or fakta. Tujuan dari penulisan ini berarti untuk menuliskan sesuatu benda atau binatang dan mendeskripsikan hewan yang ada. Right, find fact. Mari kita menemukan fakta yang berada di teks tersebut. Contohnya, animalsnya elephants, habitatnya tadi di Afrika dan Asia. Foodnya grass and plants. So the activities use their long trunks to put food and water in their mouths. Jadi di sini activity-nya adalah aktivitas yang menggunakan kata kerja. Characteristic adalah ciri-ciri dari binatang tersebut. Are the heaviest land animals. Kemudian untuk hewan tigers, bears, and monkeys, kalian bisa menemukannya di gambar tersebut. Kemudian silahkan tuliskan habitat, food, activity, and karakteristiknya di kolom tersebut, oke? There are many animals around us. We will find 3 different animals and describe them one by one. Jadi ada banyak sekali hewan di sekitar kita. Kita akan menemukan 3 hewan berbeda dan mendeskripsikannya satu persatu. Ini merupakan tugas kalian juga. Seperti contoh, rabbits, animalsnya, habitatnya, they live in burrow, sama seperti tadi. Foodnya, they eat carrots. Activity, they help. Characteristic, rabbits are tame animals. They have 2 long ears. Jadi di sini kalian coba temukan 3 hewan yang berbeda di sekitar kalian saja, lalu buatkan 3 kolom seperti ini. Kemudian di bawah buatlah kalimat atau buatkan paragraf seperti itu. Rabbits are tame animals. They have 2 long ears. They eat carrots. They hope they live in burrow. Jadi setelah dibuatkan kolom-kolom tersebut, maka di bawah jadikan satu kalimat, dibuatkan paragraf yang simpel saja sesuai dengan kolom yang ada di atas. Oke, karena kita tadi sudah belajar tentang general truth, tentang kebenaran umum atau fakta, maka sekarang kita akan belajar poin yang kedua, yaitu routinely atau kebiasaan-kebiasaan para penjaga kebun binatang. Oke, yang pertama, he feeds the animals every day. Jadi, dia memberi makan hewan setiap hari. Itu merupakan kebiasaan atau rutinitas. Gambar yang kedua, she prepares foods and drinks for the animals every morning. Jadi dia menyiapkan beberapa makanan dan minuman untuk binatang setiap pagi. Kemudian gambar yang kedua adalah they clean the animals' cages every morning. Jadi dia membersihkan kandang setiap pagi. They wash the animals every day. Dia memandikan hewan setiap hari. She takes care of sick animals regularly. Dia memeriksa setiap ada hewan yang sakit. So, yang terakhir, he regularly repairs the animals' cages. Jadi dia yang membenahi kandang apabila ada yang rusak. Collecting information. Ini tugas kalian yang terakhir, yaitu mengisi informasi apa aja yang sudah kalian dapatkan. Seperti contoh gambar yang pertama tadi, Mr. Ahmad feeds the animal every day. Mr. Ahmad telah memberikan makan setiap hari. Dan yang kedua, gambar sampingnya itu Mrs. Siska. Jadi dia ngapain tadi? Itu kalian tuliskan di kolom tersebut, oke? Demikian materi pada hari ini. Apabila ada yang ditanyakan atau kurang mengerti, silahkan ditanyakan. Thank you students.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.